Kalaulah memang Citerep itu tidak menjadi suatu daerah yang prioritas untuk dibangun, Ya. setidak-tidaknya untuk fasilitas dasar lah, trotoar lah, halus satu, trotoar. Ya. Masa udah mau nggak ada kue pembangunan apa-apa, trotoar butuh. Wilujeng sore warga Kabupaten Bogor, Citerepedia. Hari ini ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Pak Iip Jaitki. Kita mau ngobrol tentang Kabupaten Bogor. Selepas Pilpres sudah lewat, terpilih Pak Prabowo Subianto jadi presiden. Pemilihan gubernur sudah selesai, terpilih Kang Deddy Mulyadi. Pemilihan Bupati Kabupaten Bogor sudah selesai, terpilih Pak Rudi Susmanto. Cuman Citerep mereka bagian naon ya. Setelah terpilih presiden sudah, gubernur sudah, bupati sudah, Citerep kebagian naon ya. Sementara ayeuna kan pasar Sakiterepan gitu kan. Iya. Sampah, air sampah sebegitu bau. Trotoar dekat kecamatan Sakitu bopak-bopak, jalan akses menuju pasar Sakitu heureun, perapatan Citerep segitu heureun, bahkan jadi terminal sekarang. Kabupaten Bogor kuduna seperti apa ke depannya Pak Aib? Khusus buat Citerep ya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan Citerep, katakanlah bagian apa gitu ya. Jadi saya pikir mungkin pertanyaannya harus dibalik ya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah bukan kita menunggu Citerep di bagian apa, tapi kembali kepada orang Citerep itu sendiri, kembali kepada warga Citerep itu sendiri. Ya bagaimana memang harus secepatnya menggeliat gitu kan. Menggeliat artinya rasa memiliki terhadap Citerep ini harus cepatnya dikuatkan kembali gitu, dikuatkan kembali. Kenapa statement seperti itu muncul gitu? Karena sekarang ini jujur kita terperangkap. Tiba-tiba pada saat kita jalan ke Sentul Selatan, ke Bangkat Madang gitu kan, yang mana dulu kelihatan beda. Iya beda banget. Itu tahun 80-an, Citerep ikon. Iya. Kadang-kadang kita kalau ngomong tuh alah orang Madang nih. Babakan Madang bagian dari Citerep. Bagian dari Citerep. Orang Bungut gitu kan. Sekarang ternyata kan sebaliknya, Citerep udah tertinggal gitu kan. Mungkin salah satu faktornya kan memang lahan ya. Kalau di Sentul Selatan dan di Padang itu kan lahan masih terbuka. Jadi untuk pengembangan properti itu sangat terbuka sekali. Kalau Citerep kan kita sama-sama tahu lahan itu udah begitu menyempit. Tapi kalau menurut pemikiran saya percaya persoalannya bukan di lahan, tapi di konsep. Konsep bagaimana tata ruang Citerep ini harus dikupas tuntas, harus dibedah habis lagi. Gitu, misalkan begini. Kalau dulu kan yang namanya jalur bis itu kan lewat Citerep. Iya. Iya kan? Sekarang nggak ada tuh yang menyebis lewat Citerep gitu kan. Jadi itu harus dikupas tuntas deh. Tentunya kalau orang-orang tata ruang, orang-orang perencanaan mungkin lebih paham ya. Tapi meskipun demikian ya kita juga sebagai warga Citerep tidak tertutup kemungkinan kita memberikan masukan agar supaya Citerep tidak stagnan gitu kan. Ya harus bagaimana sih gitu kan? Tata kelolanya, layoutnya gitu kan. Mungkin Bapeda Kabupaten Badan Perencanaan Daerah, pembangunan daerah tidak menempatkan Citerep sebagai satu daerah yang perlu dibaguskan. Ya mungkin. Ya, mungkin. Karena secara orang Citerep emang punya angan-angan, emang bisa sih orang Citerep merencanakan minta ke bupati terus dibangunkan, kan enggak juga. Mungkin dulunya Citerep adalah induk dari Babakan Madang dari Citerep. Sekarang Babakan Madang jauh melesat meninggalkan Citerep. Iya. Terus
kitanya mesti gimana? Iya, iya. Memang betul juga ya kalau misalkan kembali kepada fungsi dan perannya memang harusnya Bapeda ya. Bapeda. Tapi mungkin ya bahasanya tadi kalau misalkan katakanlah kita malah teori atau apatis sama sekali tidak proaktif memberikan masukan, mereka juga kan ada kemungkinan tidak terketok gitu kan. Mereka sekarang kan euforianya kan ya kalau kabar sentuh, apalagi sekarang ada wacana Bogor, ada Bogor Barat, Bogor Timur gitu kan. Mungkin saja sekarang mereka pemikiran lagi ke Bogor Timur gitu kan, pengembangan Bogor Barat. Nah, sementara Citerep kan ya bukan nyaris terlupakan ya kurang menjadi prioritas gitu kan. Nah, jadi ini mungkin harus segera dipecahkan. Itu artinya misalkan begini, pertama katakanlah persoalan kemacetan, persoalan penataan alur lalu lintas. Dan memang kalau menurut pemikiran saya sih yang pertama itu harus alur lalu lintas dulu, ada terobosan gitu kan. Dan kita harus sama-sama yakin bahwa itu bisa gitu. Meskipun nanti misalkan alurnya lewat mana gitu kan. Nah, itu kan kita belum tahu ya. Tapi kalau misalkan katakanlah diwacanakan secara matang, ayo Citerep kita rombak lagi gitu kan, terutama misalkan alur lalu lintas dan sebagaimana, karena itu akan berimbas. Iya, kalau penataan lingkungan juga gitu. Kalau menurut pikiran saya ya, kalaulah memang Citerep itu tidak menjadi suatu daerah yang prioritas untuk dibangun, ya, setidak-tidaknya untuk fasilitas dasar lah, trotoar lah, halus satu trotoar. Masa udah mau nggak ada pembangunan apa-apa, trotoar butuh gitu. Iya. Padahal penyumbang PAD Kabupaten Bogor itu Indosemen adanya di Citerep. Makanya sih Citerepnya nggak kebangun gitu. Iya. Nggak kepoles sama PAD yang dari Indosemen. Indosemen itu ada di Citerep. Masa PAD dari Citerep ini nggak bisa membangun Citerep? Pasar sebegitu kumuh. Akses menuju pasar sebegitu kumuh. Jalan Jalan Maroking sebegitu padat, kumuh, dibiarkan. Sampah numpuk di mana, dibiarkan. Sebegitunya Citerep dikondisikan seperti itu. Ya itulah makanya saya terkadang suka agak mengkritik juga ya kepada katakanlah aparat yang memang secara kebetulan itu kan memang harusnya pekerjaannya kan gitu. Jadi sebetulnya nih yang di instansi ini apa memang tidak katakanlah kepikiran gitu kan, apa tidak terpikir, apa memang secara kapasitas pikirnya kurang gitu. Ya kan? Karena begini ternyata segala sesuatu itu kan misalkan satu benda beda orang, beda cara melihat, beda cara pandang, beda cara sentuh. Nih, saya curiga itu begitu. Maaf kalau misalnya saya mencurigai. Jadi tidak tertutup kemungkinan memang orang-orang yang duduk di instansi pemerintah juga secara kapasitasnya itu terbatas. Saya kadang-kadang suka mencurigai mereka itu hanya sebatas mengejar karir, mengejar posisi jabatan, ya kan, mengejar kesejahteraan. Gitu, misalkan ambil contoh aja lah. Di kita kan ada ya namanya mungkin ya salah satunya instansi katakanlah yang berkaitan dengan pertanian. Pertanyaannya, seberapa jauh kontribusi mereka terhadap pertanian? Jangan-jangan petani itu ya berhak sorangan, susah sorangan, nah cara melak jagung sorangan, nah cara panen di sorangan. Iya kan? Nah ini instansi-instansi terkuat gitu kan? Dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk instansi-instansi yang lainnya. Misalkan begini, kita kebetulan di Tarikolo itu kan ada katakanlah sektor industri UMKM. Kan timbul pertanyaan, sepengetahuan kita kan jauh sebelum ada Pemda yang mentereng, orang Tarikolo kan nggak barisan nyian kareng. Saya tidak pernah mendengar ada kontribusi yang signifikan dari instansi terkait. Misalkan pelatihan bikin loyang gitu kan, iya, nggak ada. Dia udah pada pinter dari dulu. Kalau misalkan katakanlah mungkin bantuan dalam artian permesinan itu mungkin ya meskipun tidak signifikan banget, ya kita mungkin pernah dengar ya. Tapi kalau misalkan pembinaan sampai nggak ada.